Kali ini saya dengan tim sudah berdiskusi untuk mereview film yang sangat bagus sekali. Judul film ini adalah Facing the Giant. Film ini bercerita tentang bagaimana perjalanan seorang pelatih yang pada scene awal ini penuh kegagalan, teman-teman. Kita bisa lihat mulai dari scene awal bagaimana dia sudah 6 tahun melatih suatu klub sekolah ya, dan tidak kunjung ada perkembangan apa-apa, kacau semua. Pelatih ini sering bertanya-tanya kenapa ini semua terjadi. Bukan hanya kacau karena sering kalah dalam pertandingan, tapi karena murid-murid ya atau anggota di dalam klub ini banyak yang keluar karena sudah tidak lagi diminati. Mungkin di Amerika sana ya, sekolah-sekolah itu diminati oleh karena faktor ekskulnya seperti football dan lain sebagainya begitu, yang mungkin itu sangat menunjang terhadap minat belajar siswa-siswa di sana. Dan banyak tim-tim sepak bola yang dilatih oleh Grant ya, nama pelatihnya itu pelatih Grant ini, banyak yang mengeluarkan diri sehingga dia stres sudah kalah malah ditambah ditinggalkan oleh timnya, dia semakin depresi. Ditambah lagi kegagalannya itu menjadi semakin mencekam ketika banyak ternyata wali murid dari sekolah itu sudah tidak percaya lagi ke dia. Dia sering mendengar sentilan-sentilan bahwa dia sudah tidak layak melatih di sekolah itu. Terus ada beberapa oknum ya yang berupaya untuk menggantikan pelatih itu di luar sepengetahuan pelatih tersebut. Karena mungkin bayaran untuk pelatih utama di sepak bola Amerika itu sangat tinggi. Jadi banyak orang-orang menghasut beberapa staf pelatih untuk menggantikan posisinya karena sudah dianggap tidak layak. Lebih daripada itu, teman-teman, ketika di sekolah itu stres, ketika di olahraga stres, dia sudah tidak menemukan jalan. Begitupun ketika dia pulang, teman-teman. Mobilnya sering mogok, mobil butut itu karena memang sudah tidak punya uang ya untuk membeli mobil baru atau servis secara full, sehingga dipakai gitu aja, mobilnya sering mogok. Bahkan sampai pulang ke rumah, kegagalan dari si pelatih ini dilengkapi dengan beliau tidak bisa punya anak, teman-teman. Sudah 6 tahun menikah dan beliau tidak bisa punya anak begitu. Oleh istrinya yang hampir setiap hari mengeluh ya, berkeluh kesah betapa dia ingin punya anak, betapa dia selalu memimpikan untuk punya anak. Dan istrinya secara diam-diam periksa ke dokter bahwa tidak ada masalah dengan istrinya. Malah masalah utama sebenarnya ada pada suaminya. Dan waktu suaminya mengkonfirmasi itu, dia mau meriksakan diri ke dokter, memang yang tidak bisa membuahi itu adalah suaminya. Tambah stres lah dia. Sampai suatu ketika ada scene di mana si pelatih itu sudah tidak tahu lagi mau ngapain. Hampir tiap hari itu anyep rasanya, sudah hambar, sudah apa ya, seperti dia sudah tidak ada feel lagi, baik di sekolah, di tempat latihan, di rumah, bahkan di pekerjaan ya, sehingga dia sering kali tidak bisa tidur, sering kali dia merenung sendirian, depresi. Ada satu scene yang akhirnya menjadi titik balik dari itu, dari pelatih ini. Dia keluar ketika malam hari, sampai pagi hari dia ada di luar rumah, dia merenung, dia bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa yang sedang terjadi, misalkan apa yang sedang terjadi kepada diri saya, kepada kehidupan saya, sehingga saya sebegitu depresinya seperti sekarang ini. Dan titik balik dari film yang sangat bagus ini dimulai dari itu. Ketika akhirnya banyak perenungan oleh pelatih, semua usaha sudah dilakukan, tidak ada yang membuahkan hasil. Semua strategi, semua cara yang dia miliki dengan kecerdasan dia sudah terapkan tuh dalam hidup, tapi enggan membuahkan hasil apa-apa. Tetap saja tiap hari yang dia rasakan adalah kegagalan, depresi, disalahkan orang, tidak diminati, dibenci dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Akhirnya si pelatih pada saat malam-malam itu menemukan suatu misi dari kehidupannya, menemukan suatu titik terang. Ini karena filmnya ini ya berbau spiritual ya, sangat syarat spiritual. Pelatih itu bilang bahwa misi hidupnya mulai saat ini adalah melayani Tuhan, adalah memuliakan Tuhan. Karena settingnya ini di Amerika, settingnya beliau agama Kristen ya, memuliakan Yesus begitu. Dan dia mulai menerapkan kepada kehidupannya, kehidupan pribadinya, dia mulai menerapkan kepada
kehidupan di sekolah, kepada tim sepak bolanya ketika beliau saat melatih. Dan beliau sudah mulai menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa hal yang paling masuk akal kenapa mereka sering kalah, oleh karena mereka itu hanya bermain untuk diri mereka sendiri. Seperti halnya si pelatih itu, dia itu hanya hidup untuk dirinya sendiri. Begitu, dia tidak memikirkan hal-hal di luar dirinya. Sehingga tiap hari yang dia pikirkan gimana supaya dia bisa menang, tiap hari yang dia pikirkan gimana dia supaya bisa membuat istrinya nyaman dan lain sebagainya. Tidak ada nilai spiritual di dalam keseharian si pelatih itu. Sama halnya dengan di dalam tim footballnya itu. Jadi tim football itu settingnya pada saat itu ya hanya untuk show off aja. Jadi ketika mereka itu bertim, semua orang di dalam tim itu tidak punya rasa tanggung jawab bersama begitu, tapi lebih pada gimana supaya si A ini bisa dilihat menonjol lebih daripada si B, lebih daripada si C. Jadi semuanya berantakan, tidak ada irama di sana, tidak ada keserasian dalam tim. Maka oleh pelatih itu akhirnya disampaikan, misi tim kita saat ini adalah untuk melayani Tuhan Yesus begitu kan, atau untuk melayani Tuhan begitu. Sehingga dari sana mulai diajarkan bagaimana maksudnya melayani Tuhan itu. Sebenarnya teman-teman, hal yang dialami pelatih ini, depresi demi depresi yang akhirnya memberikan suatu pencerahan ini, oleh karena ada seorang yang sangat bijak di sekolah itu. Ya mungkin settingnya ini adalah seperti ulama ya, atau orang yang bijaksana mengatakan seperti ini, memberikan peribahasa begitu. Dia bilang ada dua petani yang sama-sama mengharapkan hujan begitu ya, meminta hujan kepada Tuhan. Si satu petani itu selalu merongrong, mengeluh begitu, kenapa Tuhan tidak kunjung memberikan hujan kepada kita. Yang satunya selain dia mengharapkan hujan, dia membuat ladang begitu, menyiapkan ladang. Jadi setiap hari si petani ini membuat ladang, mempersiapkan jika hujan itu turun begitu. Sehingga si pastor itu meyakinkan manakah yang akhirnya bersyukur begitu, manakah yang akhirnya bisa bisa mendapatkan jawaban, merasa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya akhirnya si pelatih ini menyimpulkan bahwa yang kedualah yang akhirnya merasa bahwa dialah yang dapat pertolongan Tuhan. You believe God told you to come tell me that? I do. I admit to you I have been struggling. But I've also been praying. I just don't see him at work here. Grant, I heard a story about two farmers who desperately needed rain. And both of them prayed for rain, but only one of them went out and prepared his fields to receive it. Which one do you think trusted God to send the rain? Well, the one who prepared his fields for it. Which one are you? God will send the rain when he's ready. You need to prepare your field to receive it. Inti daripada kata-kata itu adalah si pastor meyakinkan bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu siap menolong siapapun. Tuhan itu selalu hadir untuk semua hambanya begitu. Hanya saja bedanya adalah siapa yang benar-benar mempersiapkan diri ketika pertolongan Tuhan ini datang. Orang yang hanya bisa mengeluh, orang yang hanya bisa meminta, meronta-ronta gitu, meskipun Tuhan sudah menolong dia merasa tidak tertolong, karena tadi yang belum menyiapkan ladang itu ketika hujan reda ya datang aja udah terus berlalu begitu kan. Sedangkan yang sudah membuat ladang itu ketika hujan turun dia sudah bisa langsung menanam jagung, menanam padi, sehingga nanti akan berbuah begitu. Dari sana akhirnya si pelatih Grant mendapatkan suatu insight yang sangat bijak. Dia akhirnya menerapkan kepada timnya, pertama kita melayani Tuhan dan kita yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti datang. Sehingga kita tidak perlu menghiraukan kenapa Tuhan tidak menolong kita. Yang perlu satu-satunya hal yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga Tuhan ketika menolong kita sudah dalam kondisi yang sangat siap begitu. Nah, sehingga dalam film ini teman-teman, saya mendapatkan insight yang luar biasa.
pemahaman yang baru ya, bahwa orang yang pasrah kepada Tuhan bukan dalam artian dia leyeh-leyeh, dia males-malesan, sekedar mengandalkan Tuhan, begitu. Tidak seperti itu. Tapi kita harus tetap melakukan yang terbaik, kita harus tetap mempersiapkan diri kita, dan pada saat kita sudah siap itulah, karena Tuhan pasti menolong kita, di sanalah kita benar-benar bisa merasakan pertolongan Tuhan. Sehingga itu diterapkan kepada tim itu mulai dibentuk disiplinnya, tim itu mulai dilatih dengan keras, tim itu mulai dibuat menjadi tim yang punya kerjasama yang tinggi, begitu kan, sehingga tidak ada ego di sana. Yang kapten diajarkan untuk memimpin, yang lain diajarkan untuk bisa mengimbangi permainan dengan sekeras mungkin berusaha. Akhirnya hal yang tidak terduga terjadi, teman-teman. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik karena Tuhan pasti menolong kita, maka tim football yang dilatih Grant yang 6 tahun gagal tidak ada perkembangan ini mulai membuahkan hasil, begitu. Jadi dia mulai menang dari tingkat lokal, kalau di Indonesia mungkin dari tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, hingga akhirnya dia berhasil mengikuti suatu kompetisi yang nilainya sudah nasional, teman-teman. Di sini ada yang menarik juga dalam perjalanan ketika pelatih Grant ini meyakini bahwa misi dari klubnya adalah melayani Tuhan. Dia berjanji bahwa dalam kondisi menang ataupun kalah kita harus tetap memuji Tuhan, kita tetap melayani Tuhan, kita harus selalu yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, begitu. Sehingga hingga akhir scene ya, bahwa tim ini alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan kelas nasional. Itu belum pernah terjadi selama 10 tahun terakhir, bahkan belum ada tim dari sekolah yang sangat kecil itu, kalau tidak salah tim namanya Eagles ya. Eagles itu tidak pernah sampai ikut kompetisi nasional, itu sampai jadi juara nasionalnya, begitu. Itu suatu hal yang luar biasa yang akhirnya di akhir itu diberikan suatu kesimpulan. Sebelum itu, selain dari keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupannya, setelah dia menyadari pentingnya untuk punya misi melayani Tuhan dalam hidup, pelatih Grant itu mendapatkan banyak sekali kesuksesan, baik itu di dalam kehidupan di sekolah, bagaimana akhirnya wali murid mulai respek kepada dia, bagaimana akhirnya murid di dalam tim itu mulai punya disiplin dan etika yang sangat bagus, karena etika bagian daripada melayani Tuhan. Dia juga mendapatkan keberhasilan di akhir scene itu, bahwa dia ternyata tanpa diduga istrinya itu bisa hamil, teman-teman. Setelah 6 tahun, berapa tahun penuh depresi dan dia tidak bisa hamil, akhirnya istrinya bisa hamil. Itu puji Tuhan. Akhirnya pelajaran berharga dari film ini, sebenarnya ini banyak perdebatan ya. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau kita sama-sama baik, Tuhan berpihak kepada siapa, begitu. Maka dari film itu kita diajarkan bahwa tidak perlu dihiraukan Tuhan berpihak kepada siapa, tapi kita ini, apakah kita sudah benar-benar melakukan yang terbaik? Apakah kita benar-benar layak untuk mendapatkan pertolongan Tuhan? Pertama, yang menjadi menarik adalah apa bedanya pelatih Grant dari sebelum memiliki misi melayani Tuhan dan sesudah memiliki misi melayani Tuhan. Pelatih Grant ketika belum paham tentang melayani Tuhan, dia hidup untuk dirinya sendiri, sehingga ketika dia gagal, dia depresi, karena menurut dia adalah orang yang gagal, orang yang tidak berharga, orang yang tidak punya keistimewaan apa-apa, begitu. Dan ketika dia berhasil, biasanya tim-tim yang berhasil itu sombong, begitu. Seperti tim yang di akhir laga, tim terbaik itu ketika karena performanya sangat baik, dia mengentengkan semuanya, dan itu sombong, dan itulah awal daripada kerapuhan suatu tim. Nah, itu yang membedakan. Ketika dia sudah mulai melayani Tuhan, punya misi melayani Tuhan, atau bahasanya sudah mengabdi ya, dalam artinya dia selalu yakin dalam kondisi yang paling tinggi, yang terbaik pun, dia merasa bahwa keberhasilannya adalah karena pertolongan Tuhan. Ada suatu di luar sana yang membuat dia berhasil. Jadi seakan-akan dia tidak songong, tidak arogan bahwa pencapaian ini adalah pencapaian karena dia sendiri, enggak, tapi oleh karena ada pertolongan di luar sana. Pertolongan keluarga, mungkin pertolongan sahabat, pertolongan apa yang itu oleh karena izin daripada Tuhan. Dan ketika pun dia kalah,
ketika pun dia gagal, saat kita menyadari bahwa ini adalah karena oleh karena kehendak Tuhan, maka kita tidak depresi begitu, bahwa malah menganggap bahwa kekalahan ini adalah hanya suatu ujian begitu, sehingga tidak benar-benar tidak membuat dia stres, tidak membuat dia memikirkan hal-hal yang bukan-bukan begitu. Sehingga pengalaman yang sangat berharga yang kita bisa dapat dari film ini adalah bagaimana kita menyadari ya, ada sesuatu di luar sana, di luar diri kita, yang itu punya peranan besar terhadap kita. Kalau dalam konteks agama adalah Tuhan ya, atau dalam konteks sosial adalah boleh jadi lingkungan, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita akhirnya tidak pernah merasa kesepian, tidak pernah merasa benar-benar sendiri ketika mengalami keadaan seperti apapun. Kesadaran itu memberikan kita semangat tersendiri, motivasi tersendiri ketika kita lagi down, ataupun menjadi kontrol. Sehingga menyadari bahwa ada pertolongan dari Tuhan, bahwa ada pertolongan dari luar diri kita, itu membuat kondisi mental kita itu tetap dalam kondisi yang stabil. Dan hal terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah saat mentalnya itu stabil atau dalam kondisi dia maksimal begitu kan. Jadi itu akan memberikan pengaruh yang maksimal kepada performanya, kepada pergaulannya, kepada capaian-capaian yang dia inginkan. Itu saja mungkin hal menarik yang bisa kita share dari film Facing the Giant. Tentunya seperti biasa kita sangat merekomendasikan teman-teman untuk nonton langsung film ini karena ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menginspirasi filmnya. Dan untuk teman-teman yang tidak sepakat ya atau punya pendapat lain daripada review film ini, teman-teman boleh diskusi di kolom komentar. Nanti kita akan imbangi diskusi teman-teman melalui kolom komentar kami. Mungkin itu saja dari kami, kita ucapkan terima kasih. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.